Selamat sudah datang di Awakening Wednesday lainnya, Awakening Live. Ini adalah Jennifer Leclerc, pendiri gerakan Awakening Prayer Hubs. Kami wadam di lebih dari 100 negara. Semoga Anda bergabung dengan kami di awakeningprayerhubs.com. Seperti yang saya lakukan setiap minggu, saya membagikan beberapa informasi, beberapa pengajaran, beberapa pembekalan dalam bidang perantaraan, dan saya membaca dari buku renungan saya, The Intercessors Devotional, Salsyoso yang sedang saya jelaskan. Saya sedang menjelaskannya lebih lanjut dan membagikan wawasan yang akan membantu Anda bangkit dalam bidang perantaraan. Saya harap Anda akan bergabung dengan kami, karena kami sedang membekali, mendalami perantaraan militan. Kami mengejar jiwa-jiwa yang diselamatkan, gereja-gereja yang dihidupkan kembali, bangsa-bangsa yang dibangunkan. Itulah dorongan kami, itulah agenda kami, itulah mandat kami. Jadi silakan bergabung. Jika Anda ingin mendalami lebih jauh bersama kami, Anda dapat mengetahui lebih lanjut di awakeningprayerhubs.com new. Jadi mari kita masuk ke pengajaran hari ini, dan saya akan membaca lalu menjelaskan dari salah satu entry kami yang berjudul Jangan pernah berhenti berdoa, dan izinkan saya membacakan sebuah ayat untuk Anda. 1 Tesalonika 5:16, bersukacitalah senantiasa, berdoalah tanpa henti. Dan beberapa terjemahan sebenarnya mengatakan jangan berhenti berdoa. Dan Anda mungkin berpikir, baiklah, bagaimana kita melakukannya? Baiklah, mari kita bahas itu hari ini. Bapa, dalam nama Yesus, Tuhan berikan umat-Mu telinga untuk mendengar. Bantu mereka melihat, bantu mereka memahami, dan mendorong hati mereka. Nyalakan api di dalam diri mereka untuk berdoa tanpa henti seperti yang diajarkan oleh Rasul Paulus. Dengan kuasa dan di bawah inspirasi Roh Kudus. Jadi Paulus mengeluarkan perintah supaya orang percaya. Dia berkata, berdoalah tanpa henti. Beberapa terjemahan mengatakan berdoalah terus-menerus. Terus-menerus. Itu berarti tidak berhenti dan gigih dalam doa. Terjemahan lain adalah tidak berhenti, untuk tidak berhenti dan gigih dalam doa. Terjemahan lain mengatakan jangan pernah berhenti berdoa. Jadi jika Paulus telah mengatakan ini sekali saja, benar itu sudah cukup, bukan? Jika dia telah mengatakan kata-kata itu dalam 1 Tesalonika 5 ayat 16, jika dia hanya mengatakannya satu kali, itu sudah menjadi mandat, bukan? Berdoalah tanpa henti, berdoalah terus-menerus. Jangan pernah berhenti berdoa. Jadilah tidak berhenti dan gigih dalam doa. Tapi dia menggemakan mandat ini. Dia mengatakannya lebih dari sekali. Jadi ini adalah kesaksian 2 kali lipat. Ini bukan pernyataan acak, ini bukan saran. Ini adalah perintah. Ini adalah mandat. Lihat di sini, Roma 12:12. Roma 12:12, bersukacitalah dalam pengharapan, sabar dalam kesengsaraan, tekun dalam doa. Menjadi teguh berarti setia. Menjadi teguh berarti bertekad. Jadi itu adalah 2 saksi. Sekarang inilah saksi ketiga. Efesus 6 ayat 18. Paulus menasihati kita untuk berdoalah dalam roh setiap waktu, dan pada setiap kesempatan. Tetaplah waspada dan gigihlah dalam doa-doamu untuk semua orang percaya dimanapun. Sekarang berdoalah. Paulus mengatakan bahwa dia berdoa dalam bahasa roh yang merupakan salah satu aspek dari berdoa dalam roh lebih dari siapapun. Dia berkata, aku berdoa dalam roh lebih dari kalian semua. Itulah yang kami katakan di selatan. Kalian semua. Jadi, inilah 3 saksi. Kitab suci mengatakan, dengan mulut 2 atau 3 saksi, biarlah setiap kata diteguhkan. Doa. Seharusnya seperti bernapas. Kita seharusnya berbicara kepada Tuhan sepanjang waktu. Ingat dalam pengajaran sebelumnya, kita membahas tentang apa itu doa. Bukan? Apa itu doa? Kita seharusnya berdoa sepanjang waktu tentang setiap hal kecil. Ketika masalah muncul, kita tidak seharusnya khawatir. Kita seharusnya berdoa. Ketika kita menghadapi rintangan, kita seharusnya berbicara kepadanya. Bukan doa yang memerintah. Lihat, kita memohon kepada Tuhan dan kita mengalahkan musuh. Jika kita butuh sesuatu, kita tidak memerintah Tuhan. Kita memintanya kepadanya. Setiap pemberian yang baik dan sempurna datang dari Bapa Cahaya, tetapi jika musuh menghalangi jalan, kita tidak meminta Tuhan untuk memindahkan musuh. Kita memerintahkan musuh untuk bergerak dalam nama Yesus, dan kita berdoa tanpa henti. Ini adalah gaya hidup. Ini adalah gaya hidup yang akan mengubah hidup Anda. Jika Anda mengadopsi pola pikir ini dan butuh waktu untuk membuat reaksi spontan Anda menjadi doa daripada ketakutan atau kekhawatiran atau kecemasan atau kemarahan atau kekecewaan. Butuh waktu, tetapi Anda bisa melakukannya. Butuh waktu, agar insting pertama Anda adalah berdoa.
Respon pertama Anda adalah membuat syafaat. Memang butuh waktu, tetapi ini adalah titik awal Anda. Ini adalah titik awal Anda. Saya percaya bahwa Anda akan mengingat kata-kata ini ketika kesempatan muncul. Kita tidak hanya mencoba dengan kekuatan kita sendiri untuk meraih kesempatan, bahkan jika itu adalah kesempatan ilahi. Kita bersandar pada Tuhan. Kita berdoa meminta bantuan, berdoa meminta kemurahan, berdoa meminta rahmat, berdoa meminta bijak, berdoa meminta apapun yang diperlukan. Manusia terpisah dari Kristus, kita tidak bisa melakukan apa-apa. Tapi kabar baiknya adalah kita tidak terpisah dari Kristus. Kitab suci mengatakan bahwa Dia adalah pertolongan yang hadir untuk kita. Ingat, kita tidak hanya berdoa untuk diri kita sendiri. Kenneth Hagin berkata, saya tidak menjadi penyerang. Tidak, kita berdoa sebagai pendoa syafaat. Jadi, reaksi kita terhadap berita adalah berdoa sesuatu mengganggu kita. Reaksi spontan kita terhadap beban dari Tuhan adalah bukan mencoba untuk menyingkirkannya. Jika itu adalah beban dari Tuhan, itu adalah beban doa. Kita berdoa. Saya memiliki kursus lengkap di School of the Spirit, www.schoolofthespirit.tv tentang mari berdoa untuk berita. Anda tahu, Paulus mengatakannya 3 kali. Sekarang mungkin dia mendengar kata-kata Yesus yang menawarkan perumpamaan kepada murid-muridnya. Anda tahu Lukas 18:1. Yesus berkata, manusia harus selalu berdoa dan tidak putus asa. Nah, begitu juga wanita, orang-orang harus selalu berdoa dan tidak putus asa. Dengar. Ini adalah misi pendoa syafaat. Tetapi bagaimana kita melaksanakannya? Bagaimana? Mari kita masuk ke detailnya. Bagaimana kita benar-benar berdoa tanpa henti dengan ritme kehidupan yang sibuk. Saya tidak tahu tentang Anda. Utami saya dalam pelayanan penuh waktu. Saya tidak selalu dalam pelayanan penuh waktu. Saya bekerja di 2 bidang. Saya memiliki karier, saya memiliki bisnis, dan saya memiliki pelayanan. Sebagian besar sumber daya saya, waktu saya dihabiskan di dunia bisnis. Saya adalah pemimpin, editor pertama di Karisma Magazine, dan itu menghabiskan waktu saya. Tetapi Tuhan mulai mengubahnya. Para pelayan tidak hanya punya waktu untuk duduk dan berdoa sepanjang hari. Kita harus menyisihkan waktu karena pelayanan, ritme kehidupan yang sibuk dalam pelayanan juga nyata. Jadi bagaimana kita menaati perintah? 4 kali lipat ini, yang pertama kali datang dari Kristus dan diulang oleh Paulus, yang dipimpin oleh Roh. Bagaimana kita menaati perintah untuk selalu berdoa ini? Jelas, kita tidak bisa hidup di dalam ruang doa. Ketika Tuhan memberitahu saya untuk berdoa sebagai pekerjaan saya di 2012, saya memulai Awakening House of Prayer Kenai yang melahirkan sebuah gereja, dan kemudian pada tahun 2017, kami melahirkan Awakening Prayer Hubs dari House of Prayer, yang kami harap Anda bergabung. Tuhan berkata, jadikan doa pekerjaan hidupmu. Saya tidak tahu maksudnya. Apakah saya duduk di ruang doa sepanjang hari dan berdoa? Apakah haruskah menulis buku tentang doa? Membuat video doa? Mengajar? Apa yang dilakukan? Secara teknis itu semua di atas. Saya tidak selalu di ruang doa, tapi saya berdoa lebih banyak dari sebelumnya. Tapi apa itu? Apa itu? Memasuki sikap doa yang tak henti-hentinya, bahwa segala sesuatu akan disaring melalui konteks doa, lensa doa, berbicara kepada Tuhan. Lihat, kita punya tanggung jawab baru dan Tuhan tahu itu dengan sangat baik. Harus mengantar anak-anak ke sekolah, harus ajak anjing jalan-jalan, harus siapkan makananmu, pakaian pergi bekerja. Jadi, berdoa tanpa henti adalah mengambil sikap doa terhadap kehidupan. Berdoa tanpa henti adalah bersedia merespons panggilan Yesus, pendoa syafaat utama, kapan saja, siang atau malam. Jadi jika dia memanggil nomor kamu tahu, kamu pernah mendapatkan kartu tugas juri di surat? Tidak ada yang suka melayani. Ya, mungkin beberapa orang suka. Kebanyakan orang tidak ingin melayani tugas juri. Kita seharusnya ingin melayani tugas doa. Ketika Tuhan mengirimkan kartu itu kepadamu, ketika Dia mengetuk pintu hatimu, ketika Dia membangunkanmu di tengah malam, bagian dari berdoa tanpa henti adalah merespons panggilan itu. Berdoa henti berarti waspada secara spiritual terhadap lingkungan alami dan spiritual kita, dan berfungsi sebagai solusi doa terhadap masalah yang kita kenali sepanjang hari. Berdoa tanpa henti berarti doa adalah respons kita, seperti yang saya katakan, reaksi spontan kita. Ketika situasi muncul yang tidak sesuai dengan firman Tuhan, secara praktis berdoa tanpa henti berarti berdoa dengan frekuensi. Itu berarti nggak berdoa sering, itu berarti tidak menyerah sampai kita melihat jawaban doa atau merasakan bahwa itu selesai dalam roh. Berdoa adalah mandat pendoa syafaat dan segala itu mungkin dilakukan. Ini adalah pola pikir dan sikap hati yang siap untuk melompat.
dalam doa dan Anda bisa melakukannya. Saya ingin berdoa untuk Anda. Silakan bergabung dengan kami di Awakening Prayer Hubs. Anda menonton ini aplikasi. Ada tombol di mana Anda bisa belajar lebih banyak. Atau cukup kunjungi www.awakeningprayerhubs.com new. Jika Anda berada di negara dunia ketiga, Anda mungkin memenuhi syarat untuk mendapatkan sponsor. Sponsor kami tidak mensponsori hub di sebagian besar dunia barat, tetapi kami berkomitmen untuk membangkitkan pendoa syafaat di seluruh dunia. Kami ada di lebih dari 100 negara. Hengkios kami ingin Anda menjadi bagian dari keluarga kami. Periksa, mari saya berdoa. Nai Bapa dalam nama Yesus King ya Tuhan bantu kami. Berdoa terus. Bantu kami mengingat ketika ada kebutuhan untuk berlari ke takhta kasih karunia dengan berani, untuk menyampaikan permohonan kami kepadamu, Tuhan yang melihat segalanya, mengetahui segalanya, dan memiliki kuasa untuk melakukan segalanya. Terima kasih telah mengubah pola pikir kami untuk berdoa tanpa henti. Dalam nama Yesus, amin dan amin. Saya akan kembali bersama kalian. Pastikan mengatur peringatan di ponsel untuk pemberitahuan agar tidak melewatkan pengajaran ini.